Menyikapi dengan bacotmu yang kurang berpikir dan kurang jangan asal berbicara kalau Anda tidak mendapatkan informasi, kalau Anda tidak melihat video Ustadz Abdul Somad yang full. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad. Sebelumnya diberitakan, beredar video pengakuan mantan narapidana, NAPI, di media sosial Twitter, di mana pengakuan mantan narapidana itu mengecam fatwa Ustaz Abdul Somad UAS. Dari pantauan tefonenews.com, diketahui potongan video mantan NAPI yang diunggah akun media sosial Twitter Ekobe itu ternyata video dari unggahan akun media Instagram Islah Bahrawi, di mana diketahui akun Instagram itu milik pengamat terorisme, Islah Bahrawi. Dalam video itu, yang mengaku mantan NAPI bernama Islah Bahrawi, dirinya menyikapi soal bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dirinya meminta ustaz seperti Abdul Somad UAS agar menghentikan membuat fatwa-fatwa untuk memancing orang ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia UAS tentang jihad istisyadiyah. Mohon hentikan ini, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu, kata mantan NAPI seperti yang dilansir dari akun media sosial Instagram bernama Islah_Bahrawi, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022. Anda kalau memang betul-betul jadi ustaz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama, sambung Islah Bahrawi yang juga selaku pengamat terorisme. Kemudian, dia sampaikan, fatwa-fatwa yang disampaikan UAS itu membuat agama Islam berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda UAS, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian dan caci maki, kekerasan, yang justru memberi kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama, katanya. Sikapi dengan bacotmu yang kurang berpikir dan kurang jangan asal berbicara kalau Anda tidak mendapatkan informasi, kalau Anda tidak melihat video Ustadz Abdul Somad yang full. Hanya melihat potongan-potongan, memotong potongan-potongan video ceramah Ustadz Abdul Somad dalam menjawab pertanyaan para jamaah. Jangan Anda sembarangan menuduh Ustadz Abdul Somad, menghimbau bahwa bom bunuh diri itu adalah dibolehkan. Padahal semua umat Islam paham dan tahu bahwa bunuh diri itu adalah perbuatan yang sesat dan tidak akan diterima amal ibadah. Jadi saya tidak tahu siapa Anda. Jangan Anda asal memotong video dan menyebarkan ke publik atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad kalau Anda tidak memahami betul, tidak mencerna dengan baik. Kalau tidak bisa akal Anda mencerna dengan baik, lebih baik Anda diam. Tapi karena Anda ingin membuat narasi-narasi untuk membenci Ustadz Abdul Somad, ya Anda potong video yang apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad tidak tuntas. Video itu Anda potong dan Anda sebarkan ke publik dengan membuat narasi yang seperti tidak ada. Oke, bro? Jadi kurang-kurangin membuat narasi perpecahan seperti ini, bro. Kurang-kurangi menuduh orang, bro. Kurang-kurangi membuat hal-hal yang tidak faedahnya. Wa ta'ala. 2 hari ini video saya menjawab pertanyaan di An-Nur lebih kurang 2-3 tahun yang lalu diviralkan lagi, tapi video itu di-cut, dipotong. Saya masih ingat tempat lokasi masjid itu An-Nur, kajian subuh Sabtu. Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu
apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya. Lalu saya menjawab bahwa jangan katakan itu bom bunuh diri, tapi katakanlah itu gerakan mati syahid. Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi dia mati syahid. Lalu video itu dipotong ketika beberapa saat yang lalu ada meledak bom panci di Kampung Melayu. Video itu viral. Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya viral lagi. Nanti ada kompor orang meletup, viral juga video itu lagi. Ini perlu diluruskan. Beda antara di Palestina dengan luar Palestina. Apa bedanya? Karena Nabi membedakan antara non-muslim yang di Makkah dengan non-muslim yang di Madinah. Di Madinah juga Nabi hidup sama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Kampung Khaybar. Itu juga non-muslim, tapi Nabi hidup bersama. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu belum masuk Islam yang ada di Makkah itu tidak. Apa bedanya? Yang di Madinah ini zimmi, damai, sedangkan yang di Makkah itu harbi, perang. Kapan menjadi damai, kapan jadi perang. Jadi tak boleh kita sweeping pukul rata. Non-muslim yang ada di Palestina, Yahudi, Israel, Zionis lagi lebih spesifiknya, itu adalah harbi. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, dua tidak mereka lakukan, tidak diperanginya kamu, tidak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kata Allah, antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Coba tengok, coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, berbuat baiklah kamu pada mereka dan bersikap adillah pada mereka. Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel sudah melanggar dua. Orang Israel memerangi Palestina dan orang Israel mengusir orang Palestina. Jadi jangan digeneralisir, jangan dipotong. Nah, ini malam ini kita klarifikasi. Nah, bagaimana dalilnya bahwa orang Palestina yang meledakkan diri di tengah kerumunan tentara Israel itu, kenapa disebut dia mati syahid? Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nih, saya bacakan. Ketika Nabi sedang berada dengan sahabat pada perang Uhud. Bapak Ibu yang pergi umrah di Bukit Uhud, perang Uhud tahun ketiga. Waktu itu Nabi dikepung oleh kafir Quraisy yang menyerang dari Makkah. Pimpinannya Abu Sufyan. Datang mereka ke kota Madinah menyerang. Saat itu kondisinya perang. Lalu kemudian salah seorang dari yang ada di samping Nabi ini, musuh di depan, genteng di samping Nabi ada 7 orang Ansar. Lalu kemudian apa kata dia? Kata Nabi, man yarudduhum anna walahul jannah wa rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian ini yang berhasil mengusir gerombolan orang kafir Quraisy itu, maka mati syahid dia akan bersama aku di surga. Maka masuklah satu persatu pasukan Nabi ini ke dalam gerombolan. Dapat dipastikan pasti mati, karena dia sendirian masuk, sedangkan barisan musuh itu ramai. 90% pasti mati, 90% mungkin mati. Masuk dia ke dalam, lalu kemudian dia tebaskan pedangnya. Banyak tentara musyrik itu meninggal, dan akhirnya dia pun juga meninggal sebagai mati syahid. Jadi bukan dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan bertetangga lalu meledakkan diri. Ini tidak begitu keadaannya.
Lalu apa kata komentar Imam Syafi'i dalam kitab Apa kata Imam Syafi'i? Karena kita selalu mengutip pendapat Imam Syafi'i. Anni la ara dayiqan ala rajul ay yahmila ala jamaah hasiran. Kalau ada seorang laki-laki dalam keadaan terkepung, lalu kemudian dia dengan pedangnya, dengan tombaknya menceburkan diri, memasukkan dirinya ke dalam segerombolan musuh, dia pasti akan mati karena tak mungkin resiko lain. Diambilnya pedangnya dua, diambilnya tombaknya, diambilnya anak panahnya, masuk dia ke dalam gerombolan musuh itu, mati dia. Maka kata Nabi, dia mati syahid. Annahu maktulun, walaupun besar kemungkinan dia akan mati meninggal dunia, maka matinya itu adalah mati syahid dan perbuatannya itu dibenarkan, dia tidak dianggap bunuh diri. Begitu kata Imam Syafi'i dalam kitab juz 4 169 halaman 169. Apa kata Imam Al-Ghazali yang kitabnya selalu dipakai dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 319? Qulna kami katakan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, la khilafah, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, annal muslim wahid. Kalau ada seorang muslim wahid, sendirian, tunggal, lahu ayyah juma'ala saffil kuffar, sendirian dia, diambilnya tombaknya, diambilnya pedangnya, masuk dia menyerang orang satu saf kafir musyrik, wa yuqatil, diperanginya mereka, wa in ulima annahu yuqtal, walaupun dia tahu pasti bahwa dia pasti akan mati, sendirian masuk dia ke gerombolan orang, pasti dia akan mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada ikhtilaf ulama, perbuatannya itu boleh dan dia mati syahid. Bagaimana dengan ulama zaman sekarang? Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya, jangan kalian katakan itu gerakan mati konyol, tapi itu adalah gerakan mati syahid. Bagaimana dengan Syekh Albani ketika ditanya, Syekh, bagaimana dengan orang Palestina yang memakai bom, diledakkan dirinya di tengah pasukan Yahudi yang ingin membantai Masjidil Aqsa? Apa hukumnya dia itu? Apakah dia masuk neraka? La yu'addu haza inti'aran, perbuatan ini bukan bunuh diri. Li'annal inti'ar, karena bunuh diri adalah an yaktulal muslim nafsahu, seorang muslim membunuh dirinya khalasan min hadhil hayah at-ta'isah, dia ingin melepaskan dirinya dari miskin, dari susah, dari penyakit, daripada susah hidup, dibunuhnya dirinya. Itulah yang mati konyol. Sedangkan orang yang berada di Palestina, kasusnya Palestina, Syekh Yusuf Qardawi tidak mengatakan di luar Palestina. Nah, ini perlu dijelaskan malam ini. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat dakwah yang sudah 2 hari ini muak melihat video ini diperalat, potonglah video ini, tapi potongnya harus pandai motongnya. Nah, balaskanlah, share. Entok tidak tahu Bapak siapa, tapi di sini Entok bukan pecinta Ustadz Somad, Entok juga bukan partai-partaian. Ya, tapi karena Bapak lewat di beranda saya, tapi karena saya memang real orang Muslim dan orang Islam yang tahu betul gimana itu Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini Bapak tidak boleh memotong sepenggal aja cerita Ustadz Somadnya. Nah, Bapak harus mengerti itu full cerita dari ceramah Ustadz Somadnya, dan Bapak tidak boleh mengiring publik supaya membenci Ustadz Somad kami. Tidak. Di sini Islam yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya, bahkan Al-Quran sudah menaruh secara fasih, secara benar, tidak ada dibenarkan untuk membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Bunuh diri saja kita ditolak bumi dan langit. Kenapa bilang? Karena kita memilih kesesatan seperti itu. Nah, jadi Bapak di sini jangan deh menyebarkan hoax kalau Ustadz Somad itu adalah Ustadz yang menyerukan akan ada bunuh diri. Tidak dong, di situ dia membahas apa saat itu di zaman
seperti itu, kalau orang membunuh kejahatan atau membunuh orang yang jahat itu seperti apa, itu cerita zaman dulu, bukan mau diturunkan di 2022 2003 ini nanti Bapak. Makanya Bapak kalau nggak paham tentang Islam jangan bawa-bawa Islam. Kalau nggak paham inti keimanan, inti ceramah Ustadz Somad, nggak usah stick nggak usah dengar ceramah dia, karena Islam yang sesungguhnya pasti tahu tujuan Ustadz Somad itu apa. Tidak ada Islam itu mengajarkan boleh membunuh hewan saja, kita tidak boleh sebelum hewan itu memang mau menyakiti kita, itu aja kita harus kok bisa menghelakannya. Jangan ada menyakiti siapapun. Jadi Bapak itu salah kalau membilangkan Ustadz Somad bersama dengan kelompoknya menyuruh membunuh orang. Gak ada Bapak. Makanya Bapak kalau tidak muslim, ataupun Bapaknya Islam KTP, ataupun Bapaknya penjilat negara, ya gak usah deh stick video Ustadz Somad, ataupun gak usah pakai sebut-sebut kata Islam gitu. Karena dengan seyakin-yakinnya, dan saya yakin semua umat Islam akan setuju dengan perkataan saya, tidak ada Islam disuruh membunuh siapapun ataupun menghilangkan nyawa siapapun. Jangankan membunuh diri sendiri saja kita tidak boleh, diharamkan. Dengar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.